Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini nikah tapi yang ngelihat sebagai dokter nih ya. Kadang-kadang saya kalau bilangin jangan nikah dulu, masih muda, enak aja. Onderdil gue kok lu yang ngurusin sih? Emang serba susah ya, kita ini jadi dokter kandungan karena nikah kemudaan penuh resiko. Nikah ketuaan juga resiko. Nikah muda, ini pengalaman banget waktu masih di puskesmas di Lampung. Ya dateng, dok saya udah nikah 2 tahun, yang satu 14 tahun masih ingat, yang satu 12 tahun. Udah 2 tahun kok gak bisa hamil-hamil dok. Padahal saya tuh kalau hubungan betul-betul sampai basah semuanya. Basah kenapa? Iya pokoknya sampai basah. Terus sampai istri saya juga kesakitan. Yang mikirnya kan udah pasti pagi kenapa kok bisa kesakitan. Ternyata coba saya periksa. Saya bilang gimana? Saya lihat pusernya yang merah. Jadi kamu hubungannya di mana? Hubungannya masuk ke puser dok, kan untuk biasa hamil. Nah itu coba. Ini ya di desa nih, itu sampai saya tulis di buku loh. Itu di desa nikah muda bisa seperti itu. Jadi kagak ngerti bahwa hubungan tuh salah, bukan di puser, di bawahnya. Saya bilang gitu. Itu mesti yang benar, onderdil di bawahnya yang benar. Ternyata setelah dia menggunakan alat yang benar dan tempat yang pas, baru 2 minggu udah tiba-tiba udah gak mens lagi dan hamil. Jadi nikah muda, nikah tua sama-sama punya problem ya. Nah problem yang lain adalah untuk nikah muda, biasanya mereka gak siap untuk ngelahirin. Saya pernah dapat pasien sama ya, tapi itu MBA. MBA bukan Master Business Administration, tapi Married by Accident ya. Nah MBA ini sama, umurnya yang satu kelas 3 SMP, yang satu lagi kelas 1 SMP, 13 sama 15 tahun. Tahu sendiri, datang, kemudian kita bilang, ya gimana sudah hamilnya 5 bulan, 6 bulan, kemudian dia juga nggak bisa menjaga tubuhnya sendiri, ya kan? Bahkan muntah-muntah dan sebagainya juga, yang nampungin muntah suaminya boro-boro. Masih sekolah, nunggu lulus SMP, ya kan? Akhirnya sampai hamil 9 bulan dan proses melahirkan. Waktu melahirkan ibunya minta tolong ke saya, dok pokoknya saya pengen anak saya lahir normal. Ya udah. Ya oke, kita coba dulu ya Bu ya, karena menurut saya itu tadi, nikah muda apalagi umurnya baru 13-14 tahun, panggulnya kan belum berfungsi dengan baik. Kemudian juga mulesnya pasti juga nggak sebagus orang yang menikah atau hamil di atas 20 tahun. Betul aja. Mules. Ayo coba kedenin. Aduh dok, boro-boro ngelahirin aja susah katanya. Ya udah, kita bujuk-bujuk ya kan. Dok kok rasa sakitnya di depan? Iya karena kalau ngelahirin kepalanya keluar dari depan, bukan dari saya bilang gitu kan. Jadi dia kesakitan di depannya. Udah gitu teriak-teriak disabar-sabarin juga nggak bisa. Ya, yang dimaki-maki itu adalah orang tuanya. Pokoknya sialan kok gue bisa begini. Bukannya kita udah sabar-sabar nggak, tapi marah-marah sama orang tuanya sambil teriak-teriak karena kesakitan ngelahirin. Nah, akhirnya orang tuanya nangis, dok udah deh disesar aja. Oke, saya panggil orang tuanya, udah saya aja dok yang tanda tangan. Nggak bisa, ini udah nikah, mana suaminya? Maaf dokter, suaminya lagi main bola. Astaga, saya bilang, ya bagaimana ya, orang kelas 3 SMP. Ya gimana? Saya bilang nggak bisa, saya nggak mau operasi kalau nggak tanda tangan suaminya. Pokoknya mesti datengin suaminya. Akhirnya disusul pakai motor. Disusul sama pakai motor sama keluarganya disusul. Datanglah suaminya setelah sekian lama lihat istrinya kesakitan kayak gitu, bukannya nungguin malah main. Datang ke sana, kucuk-kucuk pakai celana pendek. Ya. Mesti ngapain dok? Mesti ngapain? Tanda tangan. Nggak bisa. Jadi pakai apa? Cap jempol. Coba. Jadi disuruh ambil tinta diginiin untuk tanda tangan karena dia nggak bisa tanda tangan. Ya, itulah kalau menikah muda. Ya, dan ini memang karena kecelakaan secara mental juga belum siap. Besoknya setelah melahirkan harus menyusui, nggak mau menyusui.
Itu yang dikenal dengan baby blue syndrome. Seringkali mereka-mereka yang tidak siap, ya baby blue syndrome itu adalah ngelihat anak kayak ngelihat apa? Ngelihat musuh, boro-boro untuk megang aja nggak mau. Ini anaknya, wah dia malah teriak-teriak, bukan saya nggak mau. Coba bayangkan aja, karena umurnya masih terlalu muda. Tapi akhirnya kan kita harus paksa juga untuk mendapatkan air susu ibu, ya paling baik itu. Nah itu mesti ditenangin dulu. Yang bisa tenangin siapa? Ya dokter, kadang-kadang juga orang tuanya. Nah persoalannya mereka itu masih juga mikir bahwa dia itu bukan seorang ibu. Jadi setelah nyusuin, akhirnya bisa juga nyusuin, dicariin sama susternya, karena kita kan masih nyuruh suster untuk ngerawat bayinya. Kok lama banget sus? Saya bilang, udah ketemu. Iya dok, dicariin. Kok dicariin? Nggak pegang bayinya? Enggak. Lagi ngapain? Lagi main engklek. Coba lagi masih main engklek lah. Ya namanya masih anak-anak kok. Iya, jadi susternya yang mesti ngebawain, anaknya masih nungguin dulu main engklek selesai baru itu. Yang kedua, nikah muda bisa menyebabkan resiko tinggi terkena kanker mulut rahim. Ya, tahu sendirilah kanker mulut rahim itu kan penyebabnya virus HPV 16-18. Virus itu paling sering ditularkan melalui hubungan seks, terutama virus itu bisa mengenai mulut rahim yang terlalu muda, di mana sel-selnya belum berkembang dengan baik. Nah, nikah muda apa enggak, virus itu nggak tahu apakah pasangannya punya surat nikah apa enggak. Mau nikah siri, mau apa, selama mulut rahimnya masih muda, maka kemungkinan besar akan kena kanker mulut rahim. Jadi saya termasuk orang yang menganjurkan jangan nikah muda, tapi mesti nikah. Wanitanya di atas 20 tahun, prianya juga di atas 23 atau 24 tahun. Itu nikah yang pas. Pas usianya, pas juga sosialnya, ya. Kemudian yang ketiga, nikah muda itu seringkali belum ngerti masalah KB. Bayangkan umur baru 21 tahun, pernah anaknya udah 4 apa 5 orang. Itu benar-benar yang satu digendong, yang satu di ini lagi, yang satu dipegang di sebelah sininya karena masih juga. Kemudian bawa lagi anak kecil, kemudian yang satu baru bisa belajar jalan. Nah, akibatnya apa? Saya lihat ibunya udah kayak umur 32 tahun. Nah, itulah bahaya daripada nikah muda. Mereka nggak tahu KB, anaknya juga bererot, akhirnya juga tubuh si ibunya juga tidak bisa terpelihara dengan baik. Jadi, sekali lagi, jangan terlalu tua nikah, jangan terlalu muda juga nikah. Pas-pasan saja, pas umurnya, pas juga keluarnya.